Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantara iman kita, mantara kasih kita, mantara pengharapan kita dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui. Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan kalau engkau percaya, engkau yang istri rumahmu akan diselamatkan. Yohanes Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Dan juga dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mungkin sudah seminggu genap kita tidak bersua. Biasanya saya tayang 2 kali sehari, tapi karena terbakarnya atau meledaknya cas-casan, dan baru datang di hari Sabtu, baru saya bisa rekaman kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita, dan kita adalah orang-orang yang menjadi orang percaya yang taat dan berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, izinkan saya berdoa bagi kita. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pendengar kami, biar kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh menyertai mereka, dan Tuhan memberkati apapun yang menjadi pencaharian mata pencarian mereka. Dan juga Tuhan, kalau hari ini kami mau ibadah, Tuhan kiranya Tuhan memberikan kami sukacita daripada Tuhan, sehingga kami menunjukkan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan sukacita yang besar kami naikkan pujian, hormat dan keagungan kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Allah. Berarti kami semua dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Matius 4 ayat yang ke-3 dan 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya tidak tahu berapa kali kita makan dalam satu hari, ya. Tetapi izinkan saya dulu mengatakan tema kita, pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita, bagian pertama. Jadi, karena apa? Mengapa begitu penting? Yang pertama, firman Allah sebagaimana pembacaan kita, firman Tuhan menjadi makanan rohani yang menguatkan iman kita. Setan berupaya meragukan Tuhan, firman Allah, dan kekuatannya dan kuasanya, bahwa dia adalah Tuhan, tetapi dia bukanlah Allah yang mudah untuk jatuh dalam pencobaan iblis. Dan hanya mengatakan, jika engkau anak Allah, jadikanlah roti batu ini menjadi roti. Dan Anda tahu betapa dasarnya kata-kata itu di situ. Jadi itu sesuatu yang meragukan. Tapi firman Allah katakan, Yesus mengatakan dengan jelas bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita mendapatkan kekuatan itu dari firman Allah. Asupan rohani kita, asupan iman kita adalah dari firman Tuhan. Kalau kita mau kuat,
Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kalau iman kita mau kuat, kita harus rajin-rajin membaca firman Allah, dan itu harus dengan suara yang terbuka sehingga telinga kita dengar dan iman kita timbul oleh karena kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, saya tidak tahu berapa kali kita makan dalam satu hari, tetapi kalau kita membiasakan diri memberi makan tubuh jasmani kita ini 3 kali dalam satu hari, ya marilah kita biasakan setidak-tidaknya rohani kita juga 3 kali dalam sehari kita memberi makan, supaya Tuhan menguatkan melalui firman Allah itu. Tuhan menguatkan iman kita, menguatkan kita menjadi penurut firman Allah yang taat dan hidup dalam kebenaran dan kesucian. Yang kedua, firman Allah, karena firman Tuhan melindungi kita dari kejahatan. Matius 6 ayat 13 saya bacakan ya. Di sana dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi Yesus mengajar kita untuk berdoa dan memperkatakan firman Tuhan, dan jelas dikatakan bahwa firman Allah itu melindungi kita dari sejahat. Karena apa? Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan yang abadi. Dialah yang punya kuasa untuk menaklukkan setan-setan dan antek-anteknya. Dan bagi dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, sama seperti Yesus yang mengajar kita untuk berdoa, untuk menyatakan isi hati kita, dan kita berdoa supaya kita tidak masuk dalam pencobaan, tetapi kita lepas dari kekuatan setan itu. Makanya firman Allah katakan, singa setan itu mengaum apa itu mengaum seperti singa yang lapar, ya, yang siap menerkam mangsanya, yang siap menelan siapa saja. Iblis itu juga demikian. Makanya firman Allah katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, dan dia akan lari daripada kita. Karena apa? Ada Yesus. Kita sebagai anak-anak Allah yang percaya pada firman Allah, yang percaya pada kuasa Allah, yang percaya pada kepada kemahakuasaan Tuhan, sehingga kita terbebas. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah, firman Tuhan menjadi senjata rohani kita. Ada ketopong, ada ada ketopong keselamatan, ada ikat pinggang kebenaran, baju cirah keadilan, terus kemudian perisai, pedang roh, kasut yang siap sedia untuk, atau kasut kerelaan untuk memberitakan Injil kasih karunia, dan yang terakhir itu adalah doa. Jadi semuanya perlengkapan senjata Allah ini supaya kita gunakan, karena firman Allah dalam Ibrani 4 ayat 12, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata 2 peluru. Dia menusuk sampai memisahkan amat dalam, dan sampai memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan hati kita, dan dia sanggup membedakan pertimbangan hati kita. Dan pikiran kita juga dapat dikuasai, dikendalikan oleh firman Allah. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa firman itu sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya saya katakan pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan menjadi makan rohani kita, karena firman Tuhan melindungi kita, karena firman Tuhan menjadi senjata rohani, supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, yang selalu kuat di dalam Tuhan, dan selalu bisa memperlihatkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tunduk kepala
dan kita berdoa. Terima kasih. Dengan firman itu kami akan mendapat kekuatan dan kemenangan daripada Tuhan. Karena kuasa yang kau miliki yang kau berikan kepada kami. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit-sakit apa saja, saya mau berdoa kepadamu dan arahkan tangan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus segala sakit dan kelemahan yang mereka derita, aku perintahkan segala sakit dan kelemahan, bahkan setan, sakit penyakit itu atau roh jahat yang mengganggu, dalam nama Yesus kamu keluar, hancurkan dengan kuasa. Hanya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atasnya, dan engkau sembuh oleh kuasa Tuhan, engkau sembuh oleh jamahan Tuhan, engkau sembuh oleh kuasa Tuhan. Terima kasih. Dan kalau engkau sudah mengalami masa-masa sulit, arahkan tangan kepada Tuhan. Memang kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, tapi saya mengatakan Tuhan selalu punya cara untuk memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam firman Mazmur 1 ayat 1, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dan kami percaya bahwa Tuhan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan yang Maha Kuasa itu memberkati setiap mereka mengarahkan tangan kepadamu dan jawab kebutuhan mereka, jawab apa yang mereka harapkan daripada Tuhan, sehingga kemuliaan diberikan kepada Allah yang Maha Tinggi dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, dan semoga pagi ini kita tetap bisa yang mau beribadah kepada Tuhan tetap bisa melaksanakan ibadahnya dengan sungguh, dengan khusyuk di hadapan Tuhan. Dan Allah yang kita senangkan itu bukan manusia yang kita senangkan, dan Dia yang akan memberikan balasan kepada setiap orang yang dengan ikhlas dan tulus memuliakan Dia dengan cinta kasih yang dalam kepada Dia. Maka saya yakin dan percaya ibadahmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.